Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Terapkan pembelajaran tatap muka 100%, pimpinan DPR meminta pemerintah daerah lakukan pemantauan untuk cegah klaster di sekolah. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok masih tinggi. Kapolri apresiasi ide Kapolda Metro Jaya menggelar vaksinasi Merdeka Anak. Rancangan Undang-Undang TPKS jadi prioritas masuk Bamus usai pembukaan masa sidang. Hari pertama kerja jadi ASN Polri, Novel dan kawan-kawan komitmen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut berita pilihan selengkapnya. Hari pertama pembelajaran tatap muka 100% di sekolah, seluruh siswa SDN 05 Kalisari, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan suhu dan protokol kesehatan lainnya pada Senin pagi. Antusias orang tua turut terlihat dengan mengantarkan anaknya ke sekolah. Satu persatu siswa-siswi SDN 05 Kalisari, Jakarta Timur dilakukan pemeriksaan suhu oleh para guru dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas Senin pagi. Di hari pertama masuk sekolah semester genap tahun ajaran 2021-2022, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan kapasitas 100%. Antusias orang tua murid turut terlihat saat mengantar anak ke sekolah serta menyimpan peralatan belajarnya. Tidak sedikit orang tua murid turut menyiapkan masker ganti dan hand sanitizer di tas sekolah anak agar aman dari penularan virus. Selain itu, orang tua murid mengaku senang anak-anak dapat belajar kembali di sekolah bersama para guru. Lantaran sulitnya mengajar anak dari rumah. Ya alhamdulillah, jadi kan anak-anak bisa langsung sama gurunya tatap muka. Kalau di rumah itu kan kitanya orang tua juga jadi bingung gitu ngejelasinnya. Kan dia sambil bersosialisasi sama teman-temannya, jadi saling kenal. Ya lebih baguslah di sekolah. Kalau di rumah aja jadi nggak biar kurang mandiri. Jadi pada saat dia masuk tatap muka bingung. Di papan kan beda ya, kalau di sekolah kan di papan tulis nulis jadi buku. Kalau di rumah kan cuma buku sama buku tulis. Dia tinggal nyalin aja. Sementara pihak sekolah telah mempersiapkan pertemuan tatap muka 100% ini dengan melakukan kerja bakti dan menyiapkan alat prokes untuk digunakan saat masuk sekolah. Usai pertemuan tatap muka, pihak sekolah turut melakukan sterilisasi ruang kelas dan lingkungan sekolah setiap harinya. Selain itu, guru-guru turut memberikan himbauan kepada orang tua murid untuk tidak menunggu anak di sekolah demi menghindari kerumunan. Minggu lalu setelah mendengar kabar membaca SKB 4 Menteri dan SE dari Kadis, kami bersama-sama kerja bakti di sekolah mempersiapkan tim guru, pendidik, semua warga sini sama tim Caraka kerja bakti mempersiapkan seluruh syarat-syarat yang harus kami lalui, diantaranya persiapan prokes. Kemudian kelas, kami upayakan untuk bisa jaga jarak 1 meter. Kemudian prokes sudah terlayani dengan baik, kelas sudah siap, kebersihan, alhamdulillah. Sanitizer, kemudian ember cuci tangan, hand soap, insya Allah sudah kami siapkan dengan baik. Jadi kami setiap selesai PTM, kami selalu desinfektan, kemudian kami sterilkan, baru sekarang berarti harus setiap hari didesinfektan dari tim Caraka. Sangat luar biasa, orang tua tuh menyambut baik, mereka bisa masuk ke sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga bisa belajar seperti biasa. Orang tua memang tidak kami perbolehkan untuk menunggu di sekolah. Dari tadi pagi datang, orang tua sudah kita perkenankan dengan baik untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk kemudian kembali nanti menjemput anaknya setelah selesai pembelajaran. Pembelajaran tatap muka pada PPKM level 1 ini selain memperbolehkan kapasitas siswa hingga 100%, kegiatan belajar mengajar ini dapat dilakukan setiap hari dengan batas jam belajar selama 6 jam. Dari Jakarta, Sultoni melaporkan untuk Sinpo TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% yang berlangsung mulai Senin 3 Januari 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sebanyak 10.429 atau sekitar 97,2% sekolah di DKI Jakarta telah melaksanakan PTM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka itu sudah sesuai dengan SKB 4 Menteri dan ketentuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Hal ini tentunya juga didukung dengan capaian vaksin di DKI Jakarta yang sudah lebih dari 120%. Riza pun bersyukur dengan sudah diberlakukannya PTM 100% di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, sudah hampir 2 tahun kegiatan sekolah tatap muka ini tidak dilakukan. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran pun harus diimbangi dengan standar protokol kesehatan di sekolah dan target vaksinasi tenaga pendidik yang tidak boleh kurang dari 80%. Alhamdulillah mulai hari ini PTM diberlakukan 100% di 10.429 sekolah atau sekitar 97,2% ya. Jadi ini sesuai dengan SKB 4 Menteri dan juga ketentuan dari dinas ya terkait. Memang kita ini sudah hampir 2 tahun selama ini melakukan pembelajaran jarak jauh dan baru beberapa bulan terakhir kita melakukan PTM hanya di beberapa sekolah. Alhamdulillah DKI Jakarta mulai hari ini memberlakukan PTM 100%. Ya untuk PTM kan sudah diatur ya ketentuan ya. Semua setiap hari disinfektan. Semua yang sekolah harus sudah mencapai dosis kedua ya, tenaga pendidikan juga tidak boleh kurang dari 80%, bahkan lansianya juga harus di atas 50%. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Angga Komara melaporkan untuk Sinpo TV. Memasuki awal tahun 2022, kini pertemuan tatap muka di sekolah sudah diperbolehkan 100%. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap melakukan pemantauan setiap harinya agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah. Pembelajaran tatap muka di sekolah kini sudah diperbolehkan 100%. Hal itu melihat dari vaksinasi anak yang sudah mencapai angka 80%. Ditambah saat ini pemerintah telah menurunkan tingkat PPKM menjadi level 1. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembelajaran tatap muka di sekolah sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan tim Satgas COVID-19. Namun Dasko tetap meminta kepada Pemda untuk melakukan pemantauan atau monitoring setiap harinya agar tidak tercipta klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah. Ya, yang pertama tentunya apa yang dilakukan oleh Pemda DKI itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Kita tahu bahwa vaksinasi untuk anak sekolah itu sudah mencapai dosis 80% dan PPKM-nya itu sudah level 1 untuk di DKI. Nah, namun tetap saja bahwa dengan adanya varian baru Omikron, kita minta kepada Pemda DKI untuk tetap waspada, melakukan pemantauan day to day. Jangan sampai nanti ada klaster baru di sekolah. Nah, ini tentunya agar juga kemudian membuat evaluasi dari waktu ke waktu. Demikian. Ya, saya pikir perlu disosialisasikan juga kepada orang tua, apalagi ini kan jam terbatas yang juga harus disampaikan kepada orang tua bahwa ini belum full day begitu. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. 44 mantan pegawai KPK yang resmi menjadi ASN Polri mulai memasuki hari pertama bekerja di Tipikor Bareskrim Polri pada Senin 3 Januari 2022. Novel dan 43 mantan pegawai KPK lainnya siap mengikuti arahan Kapolri dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Novel Baswedan dan Yudi Purnomo beserta 42 ex-pegawai KPK lainnya sudah mulai bekerja menjadi ASN Polri di Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri per tanggal 3 Januari 2022. Yudi mengatakan, di hari pertamanya bekerja sebagai ASN Polri, dia berharap bisa mendapatkan dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa alasannya bergabung bersama Polri ialah untuk terus berkontribusi memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Oke, teman-teman, yang jelas ketika kami bergabung dengan Polri itu adalah demi kepentingan bangsa dan untuk berkontribusi untuk memberantas korupsi di negeri kita, sehingga kami mohon doa juga baik teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia agar impian kita Indonesia bebas dari korupsi itu bisa tercapai. Dan tentu saja sekali lagi bahwa ini semua merupakan kerja bersama. Dan saat ini kami siap gitu kan untuk menerima perintah dan penugasan dari Pak Kapolri ya, seperti apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya, seperti itu.
Selain itu, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengungkapkan bahwa dirinya akan berkomitmen dengan instansi kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Posisinya sebagai ASN Polri, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, adalah untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sesuai arahan Kapolri. Ya perasaannya apa ya? Perasaannya tentunya kami melihat ini sebagai hal yang positif dan baik. Tentunya kami tidak bicara soal perasaan-perasaan ya, karena kepentingan kebaikan tentu jauh lebih dikedepankan. Ya, saya pikir itu dulu. Posisinya sebagaimana kami pernah ceritakan, kami diberikan tugas untuk melakukan tugas-tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Nanti polanya seperti apa ini sedang mau dibicarakan. Oke, terima kasih semuanya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davarisiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan usai pembukaan masa sidang, rancangan Undang-Undang TPKS akan menjadi prioritas utama bagi DPR untuk segera dibahas dalam badan musyawarah agar dapat dilanjutkan di rapat paripurna. Belum masuk ke dalam pembahasan badan musyawarah hingga dikhawatirkan RUU TPKS akan cacat hukum, menjadi alasan belum masuknya RUU TPKS ke dalam paripurna. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku DPR juga banyak menerima pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan. Sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu alasan DPR memfokuskan untuk dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah meminta kepada Badan Legislasi untuk menyempurnakan secepatnya rancangan Undang-Undang TPKS. Balik pun kerap berhati-hati dalam mengkaji RUU TPKS, maka rancangan undang-undang inisiatif DPR tersebut baru akan dilanjutkan usai pembukaan masa sidang besok. Ya, yang pertama sebelum Presiden mengeluarkan statement pun bahwa kami dari pimpinan DPR juga sudah menyampaikan bahwa bukan ada hambatan yang berarti dalam soal Undang-Undang TPKS tersebut, tapi hanya masalah teknis karena pada waktu BAMUS terakhir itu rancangan undang-undangnya karena itu inisiatif DPR belum selesai. Nah, sehingga kita kemudian pada saat penutupan sidang itu belum bisa kita kemudian paripurnakan. Nah, kalau kita tidak melewati BAMUS waktu itu, kita takut nanti juga cacat hukum dan undang-undangnya bisa dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga dalam masa sidang ke depan kami akan prioritaskan untuk segera dibamuskan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas. Demikian. Ya, pastikan kalau paripurna pertama itu cuma pembukaan. Setelah itu kita harus rapim dan bamus untuk kemudian diparipurnakan lagi untuk dikirimkan ke pemerintah. Dan itu kita akan agendakan dalam waktu yang secepatnya. Ya kan nggak usah kita ngomong kalau kemarin Pak Jokowi sudah atensi berarti kan dia akan jemput bola begitu sampai surat dari DPR pasti akan segera diturunkan supres dan dimnya. Demikian. Ya, karena di komisi teknis itu di DPR juga banyak pengaduan-pengaduan akhir-akhir ini ya bahwa kemudian terjadi hal seperti itu sehingga kemudian justru karena itu inisiatif DPR Ibu Ketua DPR meminta kepada Badan Legislasi untuk menyempurnakan secepatnya itu. Cuman memang karena itu sudah jadi atensi dan balik itu agak hati-hati sehingga memang sebelum masa sidang kemarin dia mepet selesainya gitu loh. Jadi justru kami bukan lambat tapi kami pengen undang-undang itu sempurna dan bagus gitu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di DKI Jakarta seperti minyak goreng dan telur masih belum stabil. Sementara itu, warga pun berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut di pasaran. Sejumlah kebutuhan pokok seperti telur dan minyak goreng di pasar tradisional Selipi Palmerah Jakarta Barat masih belum stabil Rabu pagi. Harga 1 kg telur di kios-kios penjualan pedagang di pasar ini masih di kisaran harga Rp30.000. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan dan curah masih terus merangkak naik. Untuk 1 liter minyak goreng kemasan dijual pedagang dengan harga Rp21 hingga Rp22.000.
yang sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru di kisaran harga Rp19.000 per liternya. Begitupun pada minyak curah yang masih berada di kisaran harga Rp20.000 per kilogramnya. Selain harga yang masih belum stabil, pedagang juga mengeluhkan ketersediaan produk minyak goreng kemasan dan curah yang sudah beberapa hari terakhir kosong, lantaran belum adanya pengiriman kembali dari pihak distributor minyak goreng. Kondisi tersebut pun membuat omset penghasilan mereka turut menurun. Penjualan sebenarnya ya laku tapi pengiriman dari distributor ya tertunda gitu. Banyak yang pada nggak ngirim gitu, ada berapa distributor gitu. Jadi untuk hari ini stok kosong nih? Ya, kosong nih, tinggal satu bungkus yang kemasan. Nah, itu alasannya kenapa Pak? Tidak ada pengiriman atau gimana? Ya alasannya dari distributor sendiri karena survei dari pemasok dari pabrik kurang gitu. Otomatis dibagi-bagi ke distributor juga kurang, ke toko-toko juga kurang juga, tertunda gitu. Untuk harganya sendiri gimana itu Pak? Harga masih melambung. Melambung ya? Iya, semakin tinggi. Untuk ukuran 1 liter berapa Pak harganya? 1 liter kalau ini kalau macam Tropical, Sanko gitu masih sekitar 21, 22. Kalau yang 2 liter sekitar 42 gitu. Itu sebelumnya berapa Pak harganya? Sebelumnya 38, 40 gitu. Kalau yang 2 liter, kalau yang 1 liter tadinya 19, 20. Jadi sekarang 21 atau 22 gitu. Harapannya kalau harga normal, harus minta harga kembali normal gitu biar lakunya agak lumayan. Sekarang karena harga minyak tinggi, telur tinggi naik, jadi penjualannya menurun lah, omset menurun jauh gitu jadinya. Penjualannya udah menurun Pak, udah menurun banget sih karena faktor harga juga naik. Jadi ya nilai jualnya juga menurun. Harganya dari berapa ke berapa? Terakhir dua sih, terakhir 37, sekarang sudah 41 yang 2 liter, yang setengah liter sudah 21, yang setengah liter sudah 11. Ada berapa persen tuh kenaikan? Sekitar sampai 15%. 15% ya. Nah untuk ketersediaan barangnya sendiri gimana? Udah nggak ada stok, kita habis, tinggal yang dipajang aja. Oh gitu. Di agen-agen kita juga nyari buat pajangan juga nggak ada barang kata dia. Kita sampai stok gudang juga, kalau gudang kan udah kenal kan sama agen. Silakan aja Pak, nggak ada barang. Alasannya gitu? Iya, dari sana juga alasannya kiriman ya ada kosong Pak. Kondisi belum stabilnya harga minyak goreng dan telur di pasaran tersebut juga sangat dikeluhkan warga masyarakat. Selain berharap pemerintah segera menstabilkan harga, warga masyarakat juga meminta pemerintah segera menggelar operasi pasar murah di pasar-pasar di DKI Jakarta. Harga telur sendiri sebenarnya hari ini belum stabil, masih kisaran 30-an. Dan minyak masih kisaran 22. Banyak barang-barang rumah tangga meningkat. Sementara itu, untuk harga kebutuhan pokok lainnya sudah mengalami penurunan dan stabil, khususnya pada cabai rawit merah yang kini Rp65.000 per kilogramnya, dari sebelumnya Rp100 hingga Rp110.000. Saat ini hanya tomat saja yang mengalami kenaikan dari harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogramnya, kini Rp15.000. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri menggunakan tali tambang di dalam kamar rumahnya di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Korban diduga tewas akibat frustasi dengan penyakit gula darah yang dideritanya. Warga Jalan Trisula RT 08 RW 010 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat pagi tadi digegerkan dengan tewasnya tetangga mereka di dalam rumah. Korban yang diketahui bernama Bong Aili, 58 tahun, ditemukan warga sudah dalam kondisi tak bernyawa lagi di dalam kamarnya dengan posisi tergantung pada seutas tali tambang. Belum diketahui pasti korban yang merupakan ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako dan laundry ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis tersebut. Namun dugaan sementara korban yang sempat ditinggal pergi suaminya membeli obat ke Glodok Taman Sari itu tengah dilanda frustasi lantaran penyakit gula darah yang diidapnya tak kunjung sembuh. Terus saya dapat laporan dari anggota Hansip saya bahwa ada kejadian warga di RT 008 RW 10 Tegal Alur itu gantung diri Pak, yang bernama Bong Aili. Kalau menurut keterangan dari saksi itu adalah gantung diri karena
saat beliau masih di sini itu ada satu karyawannya, yaitu karyawan laundry yang dari Tegal Alur, diminta untuk menemani di Bung Auli ini karena beliau sakit. Kemudian si suaminya itu beli obat ke Glodok. Kemudian menurut saksi pembantunya itu bahwa beliau tidak diperkenankan untuk masuk, langsung suruh pulang karena alasannya beliau mau istirahat. Kalau menurut keterangan si pembantunya, dia tidak langsung pulang, hanya keluar di depan karena takut kenapa-napa. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam rumah itu, ya Ibu Bung Auli ini sudah gantung diri, Pak. Pihak kepolisian dari Polsek Kalideres bersama tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Barat yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi jasad korban. Namun guna kepentingan otopsi, jenazah korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kini kasus tewasnya korban tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dalam program launching vaksinasi Merdeka Anak di SD Negeri Mangga 2 Selatan 01 Jakarta Pusat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasinya terhadap Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Kapolri Listio Sigit Prabowo berikan apresiasi kepada Kapolda Metro Irjen Pol Muhammad Fadil Imran karena telah merancang ide untuk menggelar program vaksinasi Merdeka Anak demi mendukung upaya pemerintah menangani pandemi virus COVID-19. Launching vaksinasi Merdeka Anak dilaksanakan di 30 provinsi, 30 Polda dengan dukungan tenaga vaksinator dari TNI Polri, relawan Dinas Kesehatan, serta seluruh rekan yang terlibat. Kapolri berharap kepada masyarakat dan petugas untuk tidak lengah dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama dengan kemunculan varian Omikron. Kita baru saja melaksanakan upaya dalam rangka melakukan akselerasi percepatan terhadap program vaksinasi untuk anak-anak usia di bawah 11 tahun. Dan kita melakukan akselerasi ini dengan melakukan kegiatan launching vaksinasi Merdeka Anak. Yang hari ini selain di Polda Metro, kita laksanakan juga secara virtual yang tersambung dengan 30 provinsi ataupun 30 wilayah. Untuk Polda Metro sendiri memiliki target untuk menyelesaikan kurang lebih 2 minggu untuk melakukan akselerasi terhadap kurang lebih 2,4 atau 2,6 juta, dan tentunya ini saya memberikan apresiasi terkait dengan upaya ini, dan tentunya ini juga kami dorong untuk wilayah yang lain di 30 provinsi karena secara total hampir kurang lebih 26 juta anak-anak kita yang harus divaksinasi secara tepat, karena kita lihat bahwa saat ini selain varian Delta sudah ada varian baru, Omikron, yang tentunya harus kita waspadai karena perkembangannya begitu cepat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sebagai langkah percepatan mendukung pembelajaran tatap muka 100% di sekolah, Polri menggelar vaksinasi Merdeka Anak di seluruh sekolah di Indonesia. Salah satunya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Seperti inilah suasana pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak yang digelar Polres Metro Jakarta Barat di salah satu sekolah kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tampak ratusan orang tua dengan setia mendampingi buah hatinya untuk disuntik vaksin. Namun suasana seketika pecah ramai saat para siswa menangis ketakutan akan jarum suntik ketika ingin divaksin. Bahkan tidak hanya orang tua, para guru juga turut sibuk untuk membantu menenangkan para siswa yang berusaha berontak ketakutan akan disuntik vaksin. Di mana pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak tersebut digelar juga sebagai bentuk dukungan pembelajaran tatap muka 100% para siswa di sekolah. Para orang tua siswa pun menyambut baik dan mendukung percepatan vaksinasi Merdeka Anak tersebut agar proses pembelajaran putra-putrinya dapat berjalan dengan lancar di sekolah. Yang pasti bahwa tadi ada penjelasan yang cukup ilmiah bahwa pandemi ini
banyak menghilangkan kesempatan belajar. Bahkan materi belajar itu bisa berkurang sampai 50%. Literasi anak pada saat sebelum pandemi saja masih kurang, apalagi saat pandemi. Makanya pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan percepatan vaksinasi supaya anak-anak ini bisa langsung belajar secara efektif seperti biasa. Secara nyaman, ya, tentunya dengan cara tatap muka. Karena memang akan banyak yang loss dari kegiatan daring yang dilakukan selama ini. Akan sangat berbeda, sehingga inilah kenapa kita harus lakukan akselerasi percepatan vaksinasi ini kepada anak-anak supaya mereka bisa belajar secara normal. Iya, setuju. Alasannya apa, Bu? Supaya bisa sehat, terus bisa kembali belajar tatap muka. Tapi udah mulai, Bu, tatap mukanya? Kemarin sih Desember udah 2 kali sih. Nah, untuk hari ini, saat ini? Saat ini belum sih, karena kan masih vaksin duluan. Oh, jadi persiapan untuk menjelang sekolah duluan. Di saat bersamaan, 3 pilar Jakarta Barat pun turut mengikuti pelaksanaan launching vaksinasi Merdeka Anak di seluruh sekolah Indonesia yang didampingi langsung oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo secara virtual Zoom. Polres Jakarta Barat bersama pemerintahan Kota Jakarta Barat dan TNI menargetkan 171.000 siswa untuk disuntik vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak yang digelar hingga 19 Januari mendatang. Dari Jakarta, Ilham Andriansyah melaporkan untuk Sinpo TV. Muncul usulan instansi kepolisian harus di bawah lembaga kementerian. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan usulan tersebut hanya akan memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Muncul usulan instansi kepolisian di bawah lembaga kementerian. Terkait hal itu, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan usulan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam karena tanpa adanya kajian hanya akan memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan perlu adanya kajian yang mendalam baru kemudian bisa melemparkan usulan mengenai instansi kepolisian di bawah kementerian. Menurutnya usulan yang tidak didasari dengan kajian yang mendalam hanya akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi bagi seorang pejabat negara, segala sesuatu yang disampaikan memiliki pengaruh dan dapat menimbulkan kegaduhan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan itu sebaiknya sudah melalui kajian dulu yang matang sebelum kemudian dilemparkan ke publik. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu adalah pejabat di sebuah lembaga yang kita juga sama-sama tahu nanti bisa berpengaruh atau kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Nah, oleh karena itu terlepas dari kemudian setuju tidak setuju, itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu terutama kepada stakeholder dan tentunya membentuk undang-undang untuk kemudian ya nanti kita lihat apakah kemudian itu bisa dilaksanakan atau enggak. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.